Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Halo. Shalom adik-adik, selamat siang semuanya. Halo. Bagaimana kabarnya adik-adik di siang hari ini? Luar biasa. Wow, luar biasa kabarnya ya. Nah, kami sih punya gerakan baru adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak? Mau Nah, gerakannya gini. Ketika nanti kami sih bilang gimana kabarnya hari ini adik-adik. Nah, jawabnya seperti ini. Baik, sehat, luar biasa. Tepuk tangan, yes, seperti itu ya. Kita coba ya. Adik-adik bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, sehat, luar biasa, yeay. Wah, semuanya sudah bisa. Saya percaya adik-adik semuanya luar biasa adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada di siang hari ini. Ayo adik-adik, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus di siang hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya. Mari di siang hari ini adik-adik, kita duduk diam tenang sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyerahkan kehidupan kita sebelumnya kepada Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, fokus kepada Tuhan Yesus. Bilang buat Tuhan Yesus, hari ini saya mau diberkati oleh firman-Mu. Saya mau Tuhan Yesus, Tuhan merasakan sukacita daripada Tuhan Yesus di siang hari ini. Kami sih akan berdoa buat kita di siang hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Bapa di siang hari ini karena Engkau telah memberikan kami kesempatan yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang sudah datang di siang hari ini, kami kuat, kami sehat Tuhan, kami luar biasa Tuhan. Dan itu semuanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini kami mau Tuhan memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, bersukacita buat Tuhan Yesus, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, buat kami Tuhan Yesus duduk diam, tenang, fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi kami, sehingga Tuhan kami mau diberkati Tuhan Yesus di siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin kami Roh Kudus, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan di siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap untuk memuji-muji Tuhan, bersukacita buat Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wah, adik-adik, mari di siang hari ini kami ajak berdiri bersama-sama ya. Walaupun kita di rumah, tapi ayo kita tetap berdiri untuk memuji-muji Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus harus berani tampil beda, anak-anak yang luar biasa. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik tepuk tangan bersama-sama ya. Tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggoda aku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita sebagai anak Tuhan harus berani tampil beda. Ayo adik-adik, silakan duduk semuanya. Kita tetap fokus di dalam hadirat Tuhan. Adik-adik tetap tenang, tetap diam di hadapan Tuhan. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang ribut, tetapi tetap fokus buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan siapkan hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, teramat baik buat kita. Kita sama-sama naikkan pujian. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, segenap hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Katakan pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya, 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 haleluya selamanya. Katakan adik-adik, serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Serahkan ya Tuhan
Mari adik-adik yang ada di rumah naikkan pujianmu buat Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Yesus kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian, katakan Tuhan Yesus baik. 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 Angkat tangannya, katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Selamanya. Mari adik-adik siapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terus sikapnya yang benar di hadapan Tuhan, duduk diam, tenang. Jangan ada yang ngobrol, gangguin temannya. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan di siang hari ini, berarti adik-adik harus duduk diam, tenang. Taat kepada Tuhan. Dengarkan apa yang adik-adik terima di siang hari ini. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, kita akan berdoa. Siapkan hatinya, duduk yang manis, tutup matanya, lipat tangannya, supaya firman Tuhan di siang hari ini tidak akan dicuri iblis dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di siang hari ini kami bisa beribadah. Kami percaya Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus di siang hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau berikan kami hati yang tenang. Kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Nah adik-adik kakak duduk aja ya, biar supaya lebih santai lagi. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kabar adik-adik gimana sih hari ini? Pasti kakak yakin, pasti luar biasa, iya enggak?
Aduh kak, kurang semangat. Sekali lagi bilang semangat. Yes, pasti luar biasa ya. Nah adik-adik, kakak percaya pasti kabar adik-adik hari ini luar biasa dan penuh sukacita semuanya karena siapa? Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebelum kakak mau cerita, kakak mempunyai sebuah cerita yang luar biasa, pasti kalau didengar keren banget. Nah adik-adik sikap yang tenang ya, sikap yang manis supaya bisa mendengarkan firman Tuhan lebih jelas dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Gini ceritanya adik-adik, di suatu hari yang sangat cerah, di tepatnya di sekolah, ada 2 orang anak yang lagi bertengkar adik-adik. Kira-kira mereka ini cewek apa cowok ya? Mereka ini cewek sama cowok adik-adik. Nah mereka ini lagi bertengkar tentang sepatu. Ih, Toto, kembaliin sepatuku, katanya Sasha. Toto jawab, makanya kamu jangan suka mengejek, kamu jangan suka pamerin sepatu barumu. Toto menjauh dari Sasha, dia berlari dan Sashanya kejar adik-adik sampai di depan gerbang. Toto maunya membuang sepatunya Sasha ke jalan raya, tapi waktu dia buang tidak sampai dia di jalan raya, tapi sampainya di depan ibu guru yang mau masuk ke halaman sekolah. Ibu gurunya berkata, Toto kok begitu sama teman sendiri, gak boleh begitu, gak baik. Ayo kembaliin sepatunya. Toto ambil sepatunya, kembaliin sama Sasha dengan berat hati. Pas di sekolah, udah sampai di dalam kelas nih, Toto kira udah selesai. Masih belum, masih dipanggil sama ibu gurunya. Dia harus minta maaf. Oke, mereka minta maaf, baikan. Masih belum selesai lagi. Totonya dipanggil lagi ke ruang guru adik-adik. Tapi sayangnya gak hanya dia sendiri, ada mamanya juga. Waktu dia lihat mamanya, hatinya sedih banget. Dia rasa bersalah, adik-adik udah berbuat jahat. Dia merasa bersalah karena udah nakal adik-adik. Jadi pada waktu itu mamanya gak banyak ngomong. Mamanya juga gak marah. Mamanya cuma bilang gini, Toto sayang gak sama mama? Dia jawab, sayang ma. Kalau Toto sayang sama mama, jangan buat hati mama sedih, jangan buat hati mama kecewa. Kalau Toto buat nakal pasti mama sangat sedih. Toto berjanji waktu itu adik-adik, dia bilang, iya ma, aku gak mau lagi menakal, aku gak mau lagi berbuat jahat ma. Jadi waktu itu setiap Toto mau berbuat jahat, dia mikir, aduh mamaku nanti pasti sedih kalau aku berbuat jahat, kalau aku nakal. Jadi dulu yang dia nakal, dia suka usil, dia suka gangguin temannya, bertengkar, dia suka maki. Ayo adik-adik siapa yang kayak gitu? Ayo jujur, gak boleh bohong loh ya. Nah dia ingat sama mamanya, jadi dia gak mau melakukannya karena dia tahu pasti mamanya sedih banget kalau gitu. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, nakal, pasti yang lebih sedih pertamanya adalah pencipta kita, Tuhan Yesus. Dia sedih banget lihat anak-anaknya, lihat adik-adik berbuat dosa, nakal. Jadi untuk itu ayo jangan berbuat dosa, jangan nakal. Mari kita berbuat baik, mari kita menolong sesama, mari kita menjalin hubungan kita sama teman-teman kita dengan cara yang baik. Oke? Kak, bagaimana sih caranya supaya kita gak membuat hati Tuhan itu sedih? Ayo kita sama-sama baca firman Tuhannya ya. Kita buka dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 12. Ambil Alkitabnya dulu ya, ayo kakak tunggu. Sudah? Semuanya sudah? Sekarang kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki.
Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berubah mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi adik-adik, ada beberapa poin yang kakak akan sampaikan hari ini. Jadi adik-adik harus dengarkan supaya adik-adik bisa melakukannya. Adik-adik tidak menyakiti hati Tuhan. Oke? Yang pertama, kita harus menjauhi yang jahat. Loh kak, emangnya harus menjauhi yang jahat? Harus. Tadi kan Tuhan Yesus bilang di firman-Nya, kita harus menjauhi yang jahat. Kalau sesama kita berbuat dosa, teman kita contohnya pukul kita, kita harus sabar, harus memaafkan. Kita nggak boleh balas. Katanya malah kita memberkati. Nah gitu adik-adik. Kakak punya contoh nih. Kakak bawah ya. Contohnya, nah, kakak mau tanya, ini ranting ini hidup atau mati sih? Hidup atau mati? Mati kan? Karena kenapa? Dia udah jauh dari pohonnya, dia udah jatuh. Jadi nggak ada lagi sumber kehidupannya. Kehidupan kita, kalau kita juga jauh dari Tuhan, pasti kita juga nggak ada gunanya kayak ranting ini. Kalau ranting ini nggak ada gunanya, tepatnya di mana? Pasti di tong sampah, akan dibakar. Ada gunanya. Kalau kita juga begitu adik-adik, sama dengan ranting ini. Kalau kita nggak melakukan yang baik dan kita jauh dari Tuhan, contohnya, pasti kita akan menghasilkan apa aja sih kak? Pasti menghasilkan yang nggak bener adik-adik. Kita akan suka bertengkar, sombong. Ayo siapa yang sombong sama adik-adik semuanya? Yang sombong siapa sama teman-temannya? Ngambek, mencuri. Adik-adik ingat ya, mencuri itu nggak baik. Mau kita ke pasar beli gula untuk mama, sisanya kita ambil, kita beli permen, nggak boleh ya. Itu namanya mencuri, karena uangnya kan bukan punya kita, punya mama. Jadi nggak boleh ya. Kecewa. Adik-adik siapa yang suka kecewa? Kecewa sama temannya musuhin, gak usah kecewa, sabar saja. Pasti Tuhan Yesus kasih teman yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi kalau adik-adik berbuat baik. Apalagi ya, pasti banyak nih. Nah, jahil, bohong, ada benci. Aduh, benci ini bahaya adik-adik. Adik-adik jangan benci ya. Contohnya temannya pukul secara tiba-tiba, langsung bilang aku benci sama dia. Karena kenapa? Dia sudah pukul aku nggak mau maafin dia. Nggak boleh adik-adik ya. Katanya tadi ini kita nggak boleh membenci, kita nggak boleh mendendam, kita harus membalas kejahatan. Kita harus membalas kebaikan. Jangan balas kejahatan, oke? Balas dengan kebaikan. Pinter. Marah. Adik-adik siapa yang suka marah? Yang suka marah, ayo. Yang suka ngambek, jujur. Dan iri. Masih banyak contoh yang lain adik-adik. Tapi adik-adik yang tahu. Contohnya adik-adik mau melakukan kejahatan atau dosa atau nakal sembunyi-sembunyi. Contohnya di balik pintu, contohnya di tempat yang tersembunyi. Mata Tuhan ada di mana-mana adik-adik. Jadi adik-adik nggak bisa bersembunyi. Soalnya kan Tuhan ada di dalam hati kita. Pasti kita mau memikir apa? Kita mau nanti
aku mau ambil uangnya mamaku di kantongnya celananya. Kan mamaku nggak tahu, kan ada di balik pintu. Nah, itu dosa adik-adik. Oke, jangan lakukan ya. Nah, kalau kita melakukan ini semua, pasti itu tanda-tandanya kita udah jauh dari Tuhan. Kayak pohon ini, dia udah jauh dari pohonnya, nggak ada sumber kehidupan. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Adik-adik nggak boleh ya melakukan ini. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang kedua, kita harus melakukan kebaikan. Loh Kak, melakukan kebaikan itu sulit loh Kak. Aku nggak mau, sulit. Aku lebih baik nakal aja kan enak. Loh kok gitu? Nggak boleh ya. Firman Tuhan berkata nggak boleh. Kita harus melakukan kebaikan. Kita harus mengasihi. Itu perintah Tuhan adik-adik. Dan adik-adik ingat, kita nggak bisa melakukannya semuanya tanpa Tuhan Yesus. Kita harus minta tolong sama Tuhan Yesus dengan cara apa sih Kak? Dengan cara kita berdoa, Tuhan Yesus aku perlu Engkau. Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa melakukan setiap perintah Tuhan, supaya aku bisa menjauhi semua larangan Tuhan. Kita berdoa, tetapi kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita tahu nggak? Enggak dong. Dan kita juga harus sering membaca firman Tuhan adik-adik, karena semua firman Tuhan isi firman Tuhan ini itu adalah perintah Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan Yesus. Ini surat cinta Tuhan Yesus untuk adik-adik. Ayo, jadi adik-adik harus lebih rajin lagi ya. Bangkitkan semangatnya supaya jangan loyo-loyo. Enggak, anak Tuhan Yesus enggak ada yang loyo-loyo. Semuanya semangat, oke? Nah, kita harus berbuat apa lagi Kak? Kita harus berbuat kasih. Loh, kok kasih? Iya dong. Itu kan yang terdapat dari buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah adik-adik lihat nggak di depan-depan ini? Cantik-cantik kan prakaryanya. Nah adik-adik juga harus melakukannya. Kayak ada love, ada joy, ada kasih, ada sukacita. Pasti hidup adik-adik akan diberkati Tuhan Yesus, oke? Lakukannya dengan baik supaya adik-adik menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat. Nanti adik-adik akan menjadi anak-anak yang berbeda, tampil beda dengan teman-teman dunia yang lainnya yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Oke? Pinter ya adik-adikku, adik-adik sekolah minggu agak pekes pinter-pinter, pasti melakukan firman Tuhan, akan melakukan yang baik, tidak akan melakukan yang jahat lagi. Oke? Nah adik-adik, itu aja firman Tuhan dari kakak. Nah hampir lupa nih, kita punya ayat hafalan. Kak Revan minta tolong ya Kak Revan, pegangin ayat hafalannya sebentar ya. Adik-adik sabar ya. Oke. Kakak disatukan. Nah, ini adik-adik, ayo kita Kak Revan. Oke, adik-adik baca ya. Baca ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-11a. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Sekali lagi dengan suara yang lantang, oke, supaya iblisnya dengar. Itu berarti kita udah janji sama Tuhan Yesus, kita melakukan yang baik. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-11a. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Oke, hore. Terima kasih Kak Revan.
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berdiam di hati kita, supaya Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Ayo adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Katanya kan anak-anak yang baik, berarti harus nurut-nurut. Oke, ayo kakak tunggu, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan Yesus. Kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat memberkati kami. Dan kami mau Tuhan Yesus melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan Yesus. Kami menjauhi yang jahat, kami menjadi anak-anak yang taat, kami menjadi anak-anak yang nurut. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus, tolong kami, ingatkan kami jika kami mau melakukan yang jahat, kami nakal, ingatin kami Tuhan Yesus supaya kami menjauhinya. Kami gak mau menyakiti hati Tuhan Yesus, kami gak mau bikin hati Tuhan Yesus sedih, kecewa. Kami maunya Tuhan Yesus bahagia, tersenyum melihat kami melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan melakukan prakarya yang menarik. Adik-adik sudah siapkan kan bahan dan alatnya yang telah diumumin, dibilangin minggu kemarin. Kakak akan ulangin lagi ya. Ada lem tembak. Nah, ada lemnya. Ada kapas. Ada jarum dan benang. Stik es krim sama kain panel yang merah dan hitam. Dan jangan lupa gunting. Oke, itu aja adik-adik. Sekarang kita akan membuat ya.
Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Adik-adik, kakak semuanya ajak bangkit berdiri supaya kita gak meninggalin firman Tuhannya dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, sebelum kita menerima doa berkat, kita naikkan pujian doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Kita percaya pasti akan Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah di siang hari ini. Ayo sama-sama bernyanyi ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan bersyukur buat Tuhan Yesus di siang hari ini untuk ibadah kita dari awal sampai selesai telah memberkati setiap kita. Tuhan sudah memimpin kita, bahkan banyak berkat-berkat yang sudah kita terima. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini. Ibadah kami Bapa, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sangat memberkati kami, mengingatkan setiap kami supaya kami menjadi anak-anak yang sangat baik di hadapan Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan supaya kami menjauhkan diri kami dari segala kejahatan. Tetapi kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang selalu hidup di dalam kasih, melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Banyak Tuhan Yesus yang kami dapatkan di siang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang ada di siang hari ini sudah beribadah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Bapa, kami akan mengakhiri, dan kami Tuhan Yesus, Tuhan, mungkin ada teman-teman kami juga Tuhan yang tetangga datang untuk beribadah pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur di siang hari ini yang sudah diberkati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, dan terus jangan lupa saksikan ibadah Agape Kids setiap hari Rabu pukul 11 siang. Tetap ikutin ya, tetap nonton. Pasti kita akan mendapatkan banyak berkat, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!